Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak ini adalah materi untuk program studi teknik informatika. Sekarang saya akan jelaskan di sini apa definisi dari rekayasa perangkat lunak itu. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program komputer dengan sintaks atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi ketika kita akan membuat suatu program, maka kita membutuhkan sekali yaitu perangkat lunak yang betul-betul berkualitas. Sehingga ketika dijalankan bisa menyediakan fungsi dan performa yang diinginkan. Perangkat lunak merupakan struktur data yang memungkinkan program bisa memanipulasi informasi dan dokumen yang menggambarkan bagaimana cara menggunakan juga mengoperasikan program tersebut atau disebut dengan placement, di mana perangkat lunak merupakan program komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dan komputer yang digunakan. Beberapa teori menyatakan bahwa perangkat lunak ini merupakan media penerjemah perintah yang diberikan oleh pengguna kepada komputer, sehingga untuk selanjutnya diproses melalui perangkat keras tersebut atau hardware tersebut. Oke, saya akan lanjutkan kembali dengan bagaimana pengembangan perangkat lunak saat ini dan seberapa peran pentingnya di dalam mengembangkan perangkat lunak ini. Oke, saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebagai sebuah produk bagaimana bisa digunakan oleh user dengan hasil yang tentu saja cukup maksimal. Lalu sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Kemudian selanjutnya pengembangan dari peran perangkat lunak itu yaitu mengantarkan informasi yang dipercaya sebagai produk yang paling penting di abad 21 ini. Perangkat ini mengubah data personal menjadi lebih berguna dalam konteks lokal. Perangkat lunak mengelola informasi bisnis untuk mempertinggi kompetisi menjadi pintu gerbang menuju jaringan informasi ke seluruh dunia, misalnya internet. Juga menyediakan berbagai alat untuk memperoleh informasi dalam segala bentuk. Ini adalah pengembangan peran perangkat lunak. Tentu saja di dalam pembuatan perangkat lunak, kita harus betul-betul mengerti apa yang dibutuhkan oleh suatu platform atau pun beberapa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi sehingga membuat suatu perangkat lunak yang betul-betul bisa memuaskan dari user tersebut. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di sini apa saja kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Yaitu dapat terus dirawat dan dipelihara, yaitu maintainability. Juga dapat mengikuti perkembangan teknologi, dependability. Lalu dapat mengikuti keinginan pengguna. Lalu efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Itu merupakan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Oke, saya akan lanjutkan di sini, yaitu mengenai karakteristik dan atribut dari perangkat lunak. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tetapi bisa saja rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Itu yang menjadi karakteristik dan atribut dari perangkat lunak. Jadi ketika kita membuat suatu program,
Karakteristik dan atribut perangkat lunak ini sangat perlu, ya, di mana merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen software ini direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software itu tidak bisa dirakit, maksudnya seperti itu. Untuk dari atribut perangkat lunak. Oke, saya akan lanjutkan kembali, yaitu mengenai atribut perangkat lunak. Atribut dari perangkat lunak yaitu dapat dipelihara. Kemudian perangkat lunak sendiri ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Jadi ketika kita akan meluncurkan suatu software, maka dalam pembuatannya sendiri akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Makanya akan ada lagi tahapan-tahapan di mana harus kita tambahkan lagi, kembangkan lagi sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan, seperti itu. Lalu dapat diandalkan. Perangkat lunak mempunyai rangkaian karakteristik, termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Kemudian efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus, memori, dan prosesor. Dan kemampuan penggunaan. Nah, ini sangat penting sekali. Perangkat lunak harus dapat dipakai dengan memiliki perancangan antarmuka atau interface user yang bagus dan dokumentasi yang mencukupi. Itu adalah atribut dari perangkat lunak. Jadi mungkin interface ini ada di mata kuliah interfacing untuk program studi teknik informatika. Jadi interface merupakan perancangan antarmuka dari sebuah software. Dan untuk kemampuan penggunaan, yaitu perangkat lunak harus dapat dipakai dengan memiliki interface user yang bagus dan dokumentasi yang mencukupi. Seperti itu. Atribut dari perangkat lunak. Oke, saya akan lanjutkan kembali dengan tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Apa saja yang menjadi tujuan dari rekayasa perangkat lunak? Yaitu menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Dimaksud kualitas itu dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah sisi sponsor atau individu, juga organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Kedua, sisi pemakai. Siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut, itu sangat dibutuhkan sekali bagaimana kepuasan dari pemakai. Yang ketiga, sisi maintainer atau modifier, di mana yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Tujuan yang kedua dari RPL yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Lalu menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya, itu yang sangat penting. Ketika kita meluncurkan sebuah program, hasilnya harus tepat pada waktunya sehingga tidak mengecewakan dari user itu sendiri. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Secara umum, tujuan rekayasa perangkat lunak tidak berbeda dengan bidang rekayasa yang lainnya. Bidang rekayasa akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya tentu saja tinggi, waktu penyelesaiannya itu tepat dan berbiaya rendah. Secara lebih khusus, kita bisa memanfaatkan bagaimana rekayasa perangkat lunak ini harus mempunyai hasil maksimal meskipun berbiaya rendah. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan dari rekayasa perangkat lunak yaitu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, serta tepat waktu. Lalu yang kedua, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang cukup rendah. Lalu yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Lalu menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja di berbagai jenis platform. Itu adalah secara umum dari tujuan rekayasa perangkat lunak yang saya sampaikan, tidak berbeda dengan rekayasa yang lain. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di sini, yaitu
mengenai ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Apa saja yang menjadi ruang lingkup rekayasa perangkat lunak? Saya akan jelaskan di sini. Kita bisa lihat di sini ada sebuah bagan. Di sini bagan bagaimana ruang lingkup RPL, ya. Yang di tengah ini adalah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Kita lihat ke paling atas, ya, software design. Bagaimana kita membuat suatu desain program yang sesuai dengan keinginan dari user atau pelanggan. Lalu kita akan membuat apa saja di dalam desain ini. Tentu saja banyak hal yang harus dilakukan di dalam membuat software engineering ini, yaitu software recruitment, lalu bagaimana processingnya, lalu software quality, bagaimana dengan kualitas dari program tersebut, lalu tools and method, apa saja metode yang kita buat sehingga menghasilkan suatu rekayasa perangkat lunak yang cukup maksimal, lalu manajemen. Nah, ini adalah pengaturan manajemennya. Kemudian configuration management, lalu software maintenance. Nah, untuk software maintenance ini, ketika kita sudah membuat suatu perangkat lunak, ketika diluncurkan, tidak saat itu saja jadi sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan. Karena dengan seiring berjalannya waktu, ketika program tersebut digunakan, akan terjadi beberapa hal penambahan-penambahan yang diinginkan oleh pengguna. Makanya dibutuhkan software maintenance. Ada beberapa perbaikan-perbaikan. Seperti itu. Makanya sebelum kita mengalami perbaikan-perbaikan apa saja, kita membuat software testing. Tentu saja kita harus menguji kualitas dari perangkat lunak tersebut. Ya. Lalu ini adalah software contraction, ya. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti itu, ya. Ini merupakan ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Jika membuat software engineering dengan memiliki ruang lingkup kerjanya sebagai berikut, tentu saja hasil yang akan kita buat itu sangat maksimal. Oke, cukup dipahami ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan untuk ruang lingkup yang lainnya. Kita lihat rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan manajemen, matematika, agronomika, lalu manajemen kualitas, manajemen project, dan rekayasa sistem. Ya, jadi banyak sekali bidang-bidang lain yang membutuhkan untuk rekayasa perangkat lunak ini. Oke, saya akan lanjutkan kembali, yaitu software recruitment. Jadi dari bagian yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah penjelasannya, ya. Untuk apa sih software recruitment itu yang saya sudah sebutkan tadi? Nah, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Lalu software design meliputi proses penampilan arsitektur, komponen, lalu interface-nya atau antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Kemudian software contraction, yaitu berhubungan secara detail bagaimana pengembangan perangkat lunak termasuk algoritmanya, codingnya, pencarian kesalahan, atau uji kualitas dari perangkat lunak tersebut. Kemudian software testing meliputi pengujian pada kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. Lalu software maintenance mencakup, saya sudah sampaikan tadi, upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ketika perangkat lunak sudah dioperasikan, tentu saja ada beberapa perbaikan yang harus dibuat, perbaikannya dengan lebih optimal lagi. Seperti itu. Lalu software configuration management, yaitu berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu software engineering management yang berkaitan dengan pengolahan dan pengukuran RPL termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Lalu dengan tools and metode mencakup kajian teoritis, lalu manajemen kualitas yaitu software quality-nya, dan software engineering proses. Tentu saja ini adalah rangkaian-rangkaian yang dibutuhkan dalam membuat suatu rekayasa perangkat lunak. Oke, selanjutnya untuk dari model perangkat lunak, ada model proses perangkat lunak evolusioner. Seperti apa sih
Nah, untuk model evolusioner ini adalah model iteratif yang ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan perekayasa perangkat lunak itu mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap step by step atau sedikit demi sedikit, di mana kebutuhan produk dan bisnis kadang-kadang berubah seiring dengan laju perkembangannya dalam situasi tersebut maupun situasi lainnya, di mana perekayasa perangkat lunak membutuhkan sebuah model proses yang dirancang secara eksplisit untuk mengakomodasi produk perkembangan sepanjang waktu. Model ini bukan termasuk rekayasa perangkat lunak klasik. Ini adalah proses perangkat lunak evolusioner. Selanjutnya ada manajemen proyek perangkat lunak. Ada titik 3 fokus dalam manajemen proyek perangkat lunak. Apa saja? Ini yang paling penting ya. People atau manusia ya. Untuk dari manusianya sendiri yaitu mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Lalu yang kedua adalah problem atau masalah, di mana objektivitas dan ruang lingkupnya harus ditetapkan. Pemecahan alternatifnya harus dipertimbangkan, teknik dan batasan pun harus didefinisikan. Lalu yang ketiga adalah proses. Ketika memberikan suatu kerangka di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak, tentu saja ini merupakan proses yang sangat penting. Jadi untuk manajemen proyek perangkat lunak ada 3 titik fokus yang saya sebutkan tadi, yaitu 3P, people, problem, dan proses. Ini yang penting untuk manajemen proyek perangkat lunak. Oke, saya akan lanjutkan lagi, yaitu dengan menurut Beasley dan Zekolowitz ada 5 faktor yang mempengaruhi produktivitas perangkat lunak. Yang pertama adalah faktor manusia, di mana jumlah dan tingkat keahlian tim itu dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah faktor masalah. Di situ ada tingkat kerumitan masalah yang harus dipecahkan. Lalu faktor proses yang ketiga. Teknik analisis dan desain, bahasa dan tools itu adalah faktor proses yang harus kita buat untuk bagaimana mengatasi dan menganalisis, juga membuat desain, bahasa dan toolsnya. Lalu yang keempat, faktor produk, di mana keandalan dan performansi sistem berbasis komputer. Dan yang kelima, yaitu faktor sumber daya. Ketersediaan tools, sumber-sumber perangkat keras, dan perangkat lunak. Itu yang dibutuhkan menurut Beasley dan Zekolowitz. Oke, saya juga akan lanjutkan di sini, yaitu mengenai manajemen proyek perangkat lunak. Kita bisa jabarkan di sini secara garis besar, yaitu aktivitas dalam memanajemen rekayasa perangkat lunak dimulai sebelum aktivitas teknis diinisialisasi dan berlanjut pada keseluruhan batasan, perkembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer. Itu merupakan manajemen proyek perangkat lunak. Oke, satuan ukuran kualitas perangkat lunak juga akan saya jelaskan di sini, yaitu kualitas perangkat lunak dihitung pada saat proses rekayasa perangkat lunak ataupun setelah diserahkan kepada user atau pemakai. Dan satuan ukuran kualitas dari perangkat lunak itu apa saja? Pada saat kita membuat proses dari rekayasa tersebut, yang pertama adalah program, lalu yang kedua adalah modularitas yang efektif, yang ketiga besarnya program, itu merupakan satuannya. Oke, itu saja untuk materi mengenai rekayasa perangkat lunak. Di sini referensi yang saya ambil dari beberapa textbook, yaitu Risman, Roger, tahun 2002 dengan judul buku Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi, Jilid 1, Yogyakarta, ya, dari Andi Offset Yogyakarta. Lalu rekayasa sistem berorientasi objek Bandung Informatika. Ini terjemahan dari yang buku Software Engineering Summerfield. Kemudian dari Wardani Ratna, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Negeri Yogyakarta.
Itu saja untuk materi mengenai rekayasa perangkat lunak. Tadi kita sudah belajar mulai dari definisi perangkat lunak, kemudian apa yang menjadi ruang lingkup dari perangkat lunak itu sendiri. Saya berharap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dapat memahaminya. Terima kasih.